Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, pada siang hari ini kami bagikan mengenai kelainan genetik pada tanaman kelapa sawit. Dulur-dulur, ini tanaman sudah umur 1 tahun, tapi perkembangannya daunnya ini pendek-pendek, dulur-dulur. Nah, kita bandingkan ya sama yang sebelahnya. Ini sebelahnya sama, ini sebelahnya ini. Telur-telur ini yang normal, tuh yang normal ya, panjang-panjang pelepahnya, tuh bonggolnya besar, tuh besar sekali tuh bonggolnya, pelepahnya panjang, sangat panjang. Nah, ini pendek-pendek kayak begini nih telur-telur. Nah, ini namanya sawit abnormal. Tapi walaupun pendek, sebetulnya ini dompetnya sudah kembang juga, ada dompet-dompet juga tuh, kembang-kembang. Tapi karena ini rekomendasi dari PT, dari pengalaman-pengalaman yang dulu tuh, memang yang kayak gini nih abnormal. Walaupun buah, nanti buahnya kecil-kecil, nggak bisa besar, karena dari tajuknya ini sangat pendek. Ini cuman 5 jengkal beberapa ini. Ini mungkin 1 meter lebih, cuman yang bawah ini mungkin 5 jengkal. Jadi yang kayak gini nih nggak layak. Ini tetap nanti dibongkar, dipindah. Tapi kalau kami sih nggak saya matikan, tak taruh di gawangan aja, supaya nanti kita bisa buktikan bagaimana nanti bukti kalau sudah buah kayak apa, yang kayak begini nih. Nah, ini aku siapkan sudah untuk penggantinya untuk sulam. Ini dulur-dulur, sawit yang betina. Ini cirinya nih, bonggol tuh selalu besar, bendol nih, bonggol ini bendol. Nah, terus pelepahnya itu sudut 45 derajat, nggak tegak-tegak. Ini yang atas ini tegak nih karena masih muda. Terus kedua kali ini kemarin pembibitannya ini tempatnya agak kayoman gelap, makanya dia nyari sinar matahari agak ke atas ya. Terus ini perlu kami sampaikan sangat penting dulur-dulur, ada lagi setidaknya di sini ada 3 kelainan. Yang satu ini 100% afkir, tidak layak ditanam nih, 100%. Ini yang disebut dari orang-orang PT itu yang dinamakan sawit berdaun kelapa. Hampir persis daun kelapa ini kayak gini nih dulur-dulur. Bonggolnya agak besar juga, tapi lain. Ini kelainan ini. Bukan masalah kuning dulu. Kalau kuning ini masalah kurang pupuk, memang tak sortir, enggak dipupuk memang, makanya kuning. Kalau kami pupuk juga sebenarnya hijau, cuman ini abnormal. Persis kelapa ini daunnya. Tuh, biar jelas dulu ya. Tak dekatkan tuh, persis daun kelapa. Nah, ini enggak normal. Kalau bicara sama ancer-ancernya orang umum awam, katanya ada benang kalau betina. Ini ada benang nih. Ini ada benang. Tuh kan. Jelasnya ada benang tuh ya. Aku tarik-tarik kelihatannya. Nah, ini ada benang. Tapi bukan ini ciri yang betina 100%, satu-satunya ciri bukan. Jadi ini tetap abnormal. 100% enggak layak ditanam karena ini abnormal. Ini juga ada benang juga nih. Tuh, tuh ada benang tuh ya. Tuh ada benang. Tarik-tarik tuh. Ada benang ya. Tapi ini abnormal, nggak boleh ditanam karena nanti buahnya buah landak, nggak bisa dijual karena nanti polongnya segede brondolannya segede-gede kelereng, nggak laku, nggak ada minyak. Nah, ini selesai kita bahas yang sawit berdaun kelapa nggak layak tanam, 100% afkir. Nah, di sampingnya ini lain lagi nih, tapi hampir mirip. Kalau ini kami namakan berdaun kunyit, mirip kunyit, mirip kunyit ya. Nah, mirip kunyit. Ini nggak layak juga ditanam karena yang model begini nih abnormal. Kalau orang awam juga kayak tadi, kalau ada benang katanya betina, sama dulu ini ada benangnya juga tuh. Saya tarik-tarik tuh, ada benangnya kan. Nah, tapi ini abnormal karena daunnya daun kunyit. Ini nggak layak ditanam, memang harus diakhir. Kalau maksa ditanam insya Allah nyesal, malah nanti repot kalau nyulam. Masalah kalau yang lainnya sudah berbuah,
malah kita congkel, malah kehilangan rugi waktu. Terus ada lagi nih dulur-dulur, ini yang normal nih, panjang-panjang pelepahnya. Ini ada lagi. Mudah-mudahan ini enggak seperti yang saya pikirkan. Ada bibit sawit kelainan genetik, namanya itu krondisis. Jadi krondisis itu cirinya pelepahnya itu pada muntir-muntir. Nah ini muntir itu, ngapa enggak tegak baik kayak yang lain, ini muntir ini. Nah muntir-muntir kan. Nah ini sementara enggak saya sulam dulu karena ini kemungkinan masih 50-50 nih, kira-kira belum tentu krondisis, karena awal mula itu normal sih. Ini awal mula ini yang bawah ini normal. Nah yang di atas itu kok bisa muntir-muntir kayak gitu, mudah-mudahan nih gara-gara kemarin kena jamur busuk pucuk itu. Ini kan sebagian memang kena busuk pucuk, jadi memang yang kena busuk pucuk itu muntir. Ya mudah-mudahan ini pengaruh busuk pucuk, makanya ini tak biarkan, karena ini untuk kita buktikan nanti kalau udah buah. Kalau ternyata memang bermasalah ya tetap kita congkel, mudah-mudahan nggak bermasalah. Terus ini penampakan, kami informasikan dulur-dulur, ini penampakan tanaman sawit bibit yang paling termahal di Indonesia. Ini dulur-dulur ini keadaannya. Ini satu deret nih sama ini. Ini bibit namanya bibit Ferdan Select. Ini kemarin aku tanam masih umur 3 bulan, jadi karena kurangan bibit mau beli agak susah. Ini tak kasih seng nih, kemarin tak bungkus sama seng satu-satu gitu. Nah ini udah selesai, tak copot ini. Ini dulu penampakan Ferdan Select. Ini bibit termahal di Indonesia dulu. Tapi masya Allah hebat bener, daunnya hijau tua sampai ke hitam-hitaman, pelepahnya subur, daunnya agak lebar-lebar. Ini sama kemarin tak kasih seng juga dulu. Nah karena saya takut dimakan tikus atau apa, karena waktu aku tanam ini kan seng sejengkal nih ya, seng cuma sejengkal kurang lebih 30 cm kurang lebih. Ini daunnya tuh paling segini kurang lebih, karena baru 3 bulan. Nah ini alhamdulillah ngejar ini sama yang bibit yang lain, karena perkembangan Ferdan Select memang oke sebetulnya. Agak lain sama bibit lain nih dulu, daunnya lebar-lebar nih, lebar-lebar. Bandingkan sama Lonsum sama TN1 jauh. Ini daunnya lebar-lebar dulu. Tuh, bagus ya. Nah, ini Ferdan Select. Ini bibit $2. Dolar Amerika dulu ya, karena Australia juga dolar Australia, Singapura juga dolar Singapura. Jadi ini bibit ini setahun yang lalu kurang lebih kami beli $2. Nah umpamanya $1 itu 14.500, jadi bibit ini dari PT itu 29.000. Bagus. Jadi bongkonya besar nih ternyata nih, bibit ini memang hebat bener. Jadi ternyata harga itu duit itu nggak bodoh, duit itu bisa milih dulu. Jadi ini sengnya masih nih, bekasnya nih dulu kecil-kecil karena 3 bulan nggak layak tanam, belum layak sebenarnya karena memang belum umur, tapi karena kekurangan bibit jadi terpaksa aku tanam walaupun umurnya belum cukup. Ini udah dompet ini. Tuh dompet walaupun masih kecil, padahal baru umur 1 tahun, terus waktu kita tanam baru 3 bulan, jadi termasuk cepet banget. Nah bibit ini Ferdan Select itu impor dari PNG, dari Papua New Guinea, yang diimpor oleh perusahaan besar, PT-nya PT Timbang Deli di Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah kami datangkan bibit ini dari PT Timbang Deli Serdang, Sumatera Utara.
dengan harga $2. $2 itu baru polong dulur-dulur, nanti plus ongkir. Jadi nanti ongkirnya kalau kami kemarin lewat pesawat, jadi kita ngambil di SMP di Sultan Badarudin Mahmud Badarudin ya, di Palembang, Sumatera Selatan. Kami ngambilnya di bandara karena ini lewat udara. Kita mesti bayar ongkir sama karantina di Sbun. Jadi kurang lebih polong satu ini hampir 40.000 dulu. Ya, makanya ini memang benar-benar termahal di Indonesia. Tapi memang beda jauh. Dari bentuk pelepah, bentuk bonggolnya besar-besar, daunnya yang lebar-lebar, sungguh beda sama yang lain. Benar-benar beda. Ini yang Verdan Salek dulur. Nah ini alhamdulillah di lokasi ini ada 3 macam dulur. Nah yang masih ada seng ini Verdan. Pokoknya yang nggak ada seng nanti lain itu, nanti takut saya tunjukkan. Ini kemarin ada seng, itu sengnya tuh ya. Ini masih Verdan ini. Nah ini sengnya ada nih. Saya tunjukkan nanti supaya ada perbandingan dulur-dulur nanti kalau nanam. Ini untuk referensi dulur-dulur. Nah, kami tunjukkan. Nah, ini Verdan masih ada seng sana dulu tuh ya, ada seng. Ini Verdan Salek nih dulur-dulur. Bagus. Bonggolnya super besar. Pada 1 tahun ini. Nah, kita cari. Oh ini Verdan juga nih, masih ada seng nih dulur-dulur nih. Ini kemarin di kastasi nih. Besar ini. Ini bekas dompet-dompetnya nih. Ini kan besar kan? Dompet-dompetnya nih. Dikastrasi sama anak-anak. Banyak nih. Tuh. Besar-besar. Mudah-mudahan nanti janjangnya besar-besar karena bunganya besar-besar dulur-dulur. Memang nggak salah, bibit unggul. Terus harga mahal nggak salah, masalahnya memang alhamdulillah dompetnya besar-besar ini dulu ya, banyak nih. Ini bunga jantan ini satu pohon ya, 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 ini dulu. Ada umur 1 tahun ini, bibitnya 3 bulan lagi ya. Besar. Ya mudah-mudahan harapan kami mengenai percobaan pakai bibit mahal ini nanti mudah-mudahan enggak mengecewakan dulur-dulur. Ini yang Verdan kita cari kemarin ya, di ujung sini kita pakai SG5 karena ceritanya kita nanam, yang kita tanam itu sebetulnya TN1 dulur-dulur. Tapi ternyata setelah kita tanam ada yang kurang. Nah ini enggak ada seng, ini SG5 nih. Beda jauh beda. Ini agak kecil ini. Ini janjangannya agak kecil. SG5. Ini SG5 juga nih dulur-dulur nih, malah belum ada buah. Ini SG5 juga dulur-dulur, malah belum ada buah. Bonggolnya kalah besar sama Verdan tadi. Kita cari yang varietas TN1 ini dulur-dulur, kami datangkan dari Batam. TN1 Tani Nusantara. Sama juga nih, bibitnya kita ambil di bandara karena dia dikirim lewat pesawat terbang. Kita ambil di SMB. Nah, ini masih ada seng dulur-dulur.
nampaknya ini masih bibit Verdan Select ini karena masih ada sang. Mari kita cari dulu. Nah, ini dulur-dulur yang kemarin kena busuk pucuk, ini belum sembuh nih karena belum sempat ngobatin, banyak gawe dulur-dulur. Ini nanti kita buang-buang yang busuk-busuk ini. Nanti waduh disemprot pakai antibakteri dan anti jamur, karena itu penyakitnya bukan jamur bahaya tapi kerjasama, itu bakteri plus jamur kerja bareng-bareng ya. Nah ini dulu kita udah nyampe nih, ini blok sawit TN1 Tani Nusantara, kita datangkan dari Batam. Besar-besar bongkolnya, jumbo bener tuh, jumbo. Tapi ternyata dompetnya lebih cepat sama Verdan Select. Ini kita tanam umur 1 tahun juga, bibit polybag umur 8 bulan. Ini sebetulnya memang harusnya ini udah buah, karena yang Verdan tadi cuma umur 3 bulan udah banyak buah tuh. Ya mungkin karena barang mahal kayaknya. Ini malah belum TN1, padahal umur 8 bulan waktu tak tanam. Nah ini juga nih TN1 juga nih. Ini ada buah, alhamdulillah besar bener, besar dulu yang sudah buah. Ternyata kembangnya ini segini nih tuh, dompetnya jumbo bener, TN1 Tani Nusantara. Oh bodi bener tuh dulu. Nah ini ada 3 besar-besar, beda terus sama ya, bukan ini kita mengunggulkan yang satu merendahkan yang lain, bukan. Ini untuk perbandingan terus. Ini kan sama asli jatah beda jauh kan sama asli 5. Ini besar-besar, jumbo bener nih. Nah barangkali ada yang nanya, Pak itu bunganya kok bunga jantan? Ya kalau memang bunga belajar dompet memang jantan rata-rata, tapi itulah memang caranya kayak gitu. Tapi ini kan betina nih. Nah, ini dulu ini TN1, kita cari lagi TN1 dulu. Ini TN1 semua ini. Tuh TN1 tuh banyak dulu dibuangin tuh. Nah ini TN1 Tani Nusantara, alhamdulillah barangnya bagus. Terus kita rawatnya emang ekstra ini, bukan kayak umumnya orang rawat, ini ekstra. Ini kami semprot dulu pakai Roundup, semacam Roundup dan setop itu, yang rumput gatalan namanya. Ini setop obatnya atau Roundup, hampir sama. Yang untuk tunasan nanti ini terakhir setelah rumput mati baru tunasan. Ini nanti pakai galon. Nah, setiap kami nyemprot ini dulu nih, tolong diperhatikan ini untuk nanti untuk masukan. Jadi setiap kami nyemprot ini dulu nih, ini piringan ini tak bersihkan dulu. Jadi daun-daunnya nggak kena obat. Kalau daunnya kena obat walaupun nggak mati, akan memperlambat pertumbuhan. Tuh ini dulu ada lagi nih, sebesar ini nih. Nah bunganya sebesar ini, padahal ini awal loh dulu. Umur 1 tahun awal kita kastrasi. Pertama kastrasi segini gedenya. Ini TN1 dulu. Memang sungguh luar biasa. Ini dulu. Ini pakai mesin rumput steel itu. Bersihkan, bikin piringan, jadi waktu nyemprot nggak kena Roundup. Ini yang di luar piringan ini kan masih rumput-rumput di luar piringan ini. Nah ini kita tengok lagi dulu TN1 nya. Nah ini TN1, bonggolnya besar-besar, alhamdulillah. Ini TN1 lagi dulu.
Tuh bonggol super besar, hebat. Ini TN satu lagi nih telur-telurnya. Tuh pernah makan TN. Bonggol besar, jumbo-jumbo. Ini bunga-bunganya besar juga tuh. Jadi kastrasi terus. Alhamdulillah tidak mengecewakan dulu karena sertifikat yang kami terima kami cek bener di Mabes Polri dulu. Jadi insya Allah aman. Jadi bagi dulur-dulur yang kemarin pesen sama kami, insya Allah amanah, insya Allah aman, nggak ada yang namanya istilahnya ecek-ecek atau tipu-tipuan tuh nggak ada, insya Allah aman karena kami cek sertifikatnya tembus. Jadi nggak ada sertifikat yang abal-abal, nggak ada. Ini dulu nah, sudah dikastrasi tuh. Bonggolnya super besar pada 1 tahun ini, super besar bener bonggol-bonggolnya. Ini masih grup TN1 nih. Grup TN1. Nah dari sini sudah mulai Verdant Select, ini beda daunnya, lebar-lebar daunnya. Ini sulaman tuh. Nah ini Verdant Select juga nih, beda daunnya, lebar-lebar bener, hijau tua, lebar bener, kelepannya hijau tua juga. Ini Verdant Select juga nih, ketahuan kecilan dulu, jadi sangat beda jauh, lebar-lebar daunnya, lebar, bonggolnya super besar. Verdant Select. Nah ini masih Verdant Select juga nih, Verdant Select. Alhamdulillah. Nah, ini bekas apa namanya, obat tunasan ini Starlon namanya dulur-dulur. Jadi ini hampir sama kayak Garlon, cuma agak murah dikit, tapi insya Allah sama fungsinya. Ini Verdant Select dulur, sangat indah, beda jauh sama daun-daun yang lain, sangat beda jauh sekali. Bonggolnya super besar. Oh, mirip sama bonggolnya trio macan. Wih, keren. Nah, sekian dulu untuk penjelasan dari kami. Ya nanti insya Allah kalau durasi masih cukup, nanti lain kali nanti kita sambung sama penjelasan yang lain, karena masih banyak yang hal-hal yang kita mau sampaikan kepada pemirsa untuk masukan atau untuk referensi bagi yang mau mengembangkan kelapa sawit. Karena sesungguhnya Nabi kita telah bersabda, apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang tanpa ilmu, maka sesungguhnya tunggulah saat kehancurannya atau kerugiannya. Makanya kita selalu gali ilmu dari teman, dari sahabat, kadang dari scroll di Facebook, dari buku-buku. Nah semua itu ilmu, nggak ada ruginya, karena ilmu itu penerang. Bahkan dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu ladina amanu minkum utul ilma darujat. Kalau nggak salah gitu dulu, kalau misalnya lupa ada yang keliru ya minta maaf. Yarfa'illahu ladina amanu minkum utul ilma darujat, dimuliakan orang yang punya ilmu sebagian daripada kamu. Utul ilma darujat, jadi derajatnya di atas orang-orang yang lain. Jadi orang yang punya ilmu itu derajatnya lebih tinggi dari orang-orang yang nggak berilmu. Bahkan
sholatnya orang tanpa ilmu itu lebih bernilai dari tidurnya alim ulama yang pakai ilmu, karena tidurnya bernilai ibadah. Itu dulu-dulu sebagai pengingat, apabila yang kami sampaikan ada baiknya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang kurang pas itu dari kebodohan kami sendiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.